Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul tentang ritual sangkung. Cerita kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part awalnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka langsung menuju ke alamat itu. Fatan dan juga Faisal membawa motor masing-masing, sedangkan Dion berboncengan dengan Adit. Mereka kemudian terus mengegas sepeda motornya agar cepat menuju alamat itu. Ketika motor itu berhenti di sebuah perkampungan, dan tidak banyak rumah yang ada di kampung itu, hanya hitungan jari saja. "Benar Dit, ini alamatnya," kata Fatan yang baru melepas helm berwarna coklatnya. "Benar kok, kenapa kak?" "Kampung Keramat Asih RT 12 RW 9, Kecamatan Sasajen." Adit membacakan ulang alamat yang sudah ia simpan di ponselnya. "Nama kampungnya serem banget sih Dit," kata Dion saat masih di atas motor Adit. "Ya udah lu turun," perintah Adit. "Motor kita aman di sini emangnya?" "Aman, tenang aja," seorang pria berpakaian hansip yang menjawab kata-kata Faisal barusan. Ya tentu mereka dibuat heran dan kaget oleh kehadirannya yang secara mendadak itu. "Hehe, kaget ya? Maaf ya, saya Pak Karno, petugas keamanan di Kampung Keramat Asih." Pria itu mengenalkan dirinya, sambil bersalaman pada 4 anak yang masih memakai seragam sekolah itu. "Jadi ini benar Pak, Kampung Keramat Asih Pak?" Dion memastikan kembali kali ini pada sang penghuni kampung itu. Ya, agar tidak salah. "Oh iya bener dek, maaf adik-adik ini dari mana dan mau kemana ya?" Pak Karno mulai heran dengan kedatangan mereka. Lalu Fatan mendekat ke arah Pak Karno dan menjelaskan tujuan mereka kemari. "Maaf sebelumnya, kami mau ke rumah teman kami Pak, katanya tinggal di kampung ini. Namanya Malik. Kalau nggak salah nama lengkapnya Malik Samian." "Malik?" Pak Karno terasa asing menyebut nama itu. "Iya Pak, Malik Pak." Yang matanya. Dion tidak meneruskan ucapannya karena Adit sudah mencubit keras perutnya. "Bapak tahu di mana rumahnya? Dan kalau bisa, saya minta tolong antarkan kami ke sana ya Pak." Fatan kembali berbicara pada Pak Karno. "Maaf adik-adik sekalian, setahu Bapak di sini itu nggak ada yang namanya Malik. Bapak hafal betul anak-anak seusia kalian yang masih sekolah SMA. Ada juga Sueb, Muklis, Ijong, Dodok, Ma'ruf, dan juga Kipli." Pak Karno menyebutkan nama anak-anak kampung yang ia kenal. "Tapi ini benar kan Pak, alamat yang kami cari kan Pak?" tanya Dion dengan heran pada Pak Karno itu. "Ya benar, ini memang kampung Keramat Asih, tapi tidak ada anak yang bernama Malik di sini," Pak Karno kembali menegaskan. "Ya coba Bapak ingat-ingat kembali Pak. Ya siapa tahu kan Bapak ingat Pak, soalnya kan teman kami itu baru pindah ke Jakarta sepertinya." "Tunggu, memang ada warga baru yang baru pindah kemari, tapi seorang ibu-ibu tua dan tidak punya anak yang seusia adik-adik ini kok." Pak Karno memberikan harapan baru pada mereka, yaitu keempat murid SMA Nusa Indah itu. "Ya sudah, Bapak bisa antarkan kami ke sana." Farhan sepertinya mulai tidak sabar, dan tanpa basa-basi lagi Pak Karno mulai mengantarkan keempat anak itu. Pak Karno langsung naik ke motor Fatan. Dan sampailah mereka di hadapan sebuah rumah tua, rumah yang paling terpencil dari rumah lainnya. Di hadapannya sebuah lapangan kosong, samping kiri, kanan dan belakang sepertinya ladang kelapa sawit.
Pak Karno kemudian turun disusul oleh Fatan, Dion, Adit, dan juga Faisal. Lalu Pak Karno ini mulai mengetuk pintu rumah itu dan keluarlah seorang perempuan yang kira-kira berusia 40 tahun lebih. Namun perempuan itu terlihat sangat menjaga penampilannya, walau berada di sebuah kampung terpencil. Pak Karno, ada apa Pak? Kata perempuan itu dengan heran melihat Pak Karno datang bersama 4 anak sekolah. Maaf Bu, ini sore-sore kok ganggu. Saya mau mengantarkan anak-anak ini. Pak Karno lalu mempersilahkan Fatan dan juga adik kelasnya itu agar langsung mengatakan maksud kedatangannya pada perempuan yang dipanggil Nia itu. Fatan bersama adik kelasnya itu sepertinya harus menelan kekecewaan ketika Ibu Nia mengatakan ia hanya seorang diri menghuni rumah tersebut. Pak Karno pun memang tahu Bu Nia adalah seorang janda yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Alasan Bu Nia pindah ke kampung itu karena ia ingin melupakan suaminya. Karena ia juga selalu teringat akan sosok suaminya itu jika masih mendiami rumahnya yang lama. Ibu yakin, ya mungkin ada keponakan, cucu atau saudara ibu gitu yang sekolah di SMA Nusa Indah. Adit kembali memastikan sebelum pergi meninggalkan rumah tua itu. Adik-adik ini, saya kan sudah bilang 3 kali loh. Ibu Nia sepertinya mulai terusik dengan anak-anak itu. Ya udah Bu, mungkin kami salah alamat. Maaf ya Bu, sudah ganggu Ibu. Fatan kemudian langsung pamitan pada Ibu Nia dan meninggalkan rumah tua itu, meninggalkan kampung Keramat Asih yang terasa sangat mencekam. Bahkan membuat bulu kuduk berdiri. Mereka harus pulang dengan kekecewaan, tidak ada satupun informasi yang mereka dapat tentang si Malik ini. Mungkinkah Pak Koko membohongi mereka dengan mengirimkan alamat yang palsu? Atau Pak Koko salah melihat alamat Malik? Entahlah, semua masih dugaan jika mereka belum menanyakan secara langsung kepada Pak Koko. Kemudian kali ini memasuki point of view dari Malik ya teman-teman, dari sudut pandang Malik. Anak lelaki yang selalu dipandang aneh oleh lingkungan sekitarku dan juga lingkungan sekolah. Padahal aku juga hanya seorang manusia biasa yang sama dengan mereka. Ketika kecil aku diasingkan warga, sempat aku tidak mau sekolah karena aku diledek oleh teman-temanku. Katanya mataku mengeluarkan cahaya seperti hantu, bahkan di antara mereka sering mengirimkan dan juga mengatakan aku adalah makhluk jadi-jadian. Di saat anak seusiaku bermain bola di luaran sana, tertawa bersama-sama teman-temannya, aku hanya mengurung diri seorang diri di kamar. Menghabiskan hari-hari seharusnya menjadi masa indah, dan itu hanya di rumah saja. Seiring berjalannya waktu, aku mulai tumbuh dewasa. Saat itulah, ibu mulai membebaskan aku berpergian untuk keluar menikmati keindahan alam semesta ini. Dan saat itu juga, ibu dan juga kakak Atar mulai mengajariku kegiatan yang mereka lakukan dari dulu. Semula aku menolak karena kegiatan itu menurutku menjijikan dan juga aneh, dan membuat keruh pandanganku. Tapi jika aku menolaknya, Kak Atar dan juga ibu akan sangat murka kepadaku. Ya pada kali itu aku terpaksa menurut, menyatu dengan mereka melakukan kegiatan yang aneh, dan aku tahu sekarang itu adalah sebuah ritual yang diturunkan oleh nenek moyang ibu. Kata ibu, seharusnya aku bangga dilahirkan dari rahim seorang wanita pilihan yang dipercaya untuk meneruskan ritual itu. Ritual itu akan menjadikan seorang anak manusia berubah dari yang lainnya, akan lebih kuat, kebal dan abadi hingga dunia ini musnah. Mungkinkah seperti itu? Semula aku tidak bisa melakukan ritual itu. Bayangkan saja, aku harus meminum darah ayam hitam yang dicampur dengan darah manusia. Bukan cuma itu, aku kadang memakan bubuk kopi, bunga melati, kemenyan, dan masih banyak lagi yang bentuknya itu aneh-aneh. Aku benar-benar tersiksa, tapi didikan itu tidak menjadikan aku seorang anak yang cengeng. Toh sekarang aku sudah terbiasa melakukan ritual itu. Bahkan badanku akan terasa lemah jika tidak melakukan ritual itu.
Energi yang ada di tubuhku seakan terkuras habis jika tidak melakukan ritual yang semula kuanggap aneh tersebut. Jangkung, itulah nama ritual yang setiap malam Kliwon itu aku lakukan. Jangkung sendiri artinya tinggi. Tidak bisa dipungkiri tubuhku memang terasa lebih kuat jika aku melakukan ritual itu. Aku seperti memiliki sebuah kekuatan spiritual. Dan cahaya biru yang ada di dua bola mataku itu menandakan aku telah menyatu dengan ritual jangkung. Ketika usiaku yang memasuki angka 17 tahun, ibu memberikan aku sebuah cincin yang warnanya sama dengan cahaya yang mendiami kedua bola mataku ini. Bentuknya sama seperti yang dipakai oleh Kak Atar. Aku semakin hidup dan mahir dalam ritual jangkung. Kadang aku yang bertugas mencari darah anak manusia keluar. Aku anak yang tidak mau repot. Aku lebih memilih darah bayi untuk aku teguk dibandingkan darah orang dewasa. Setidaknya aku tidak perlu mengeluarkan tenagaku ini secara percuma untuk melawan manusia dewasa. Tapi sore itu, untuk pertama kalinya aku tergoda untuk meneguk darah dewasa. Di suatu desa yang baru kami tinggali beberapa hari, aku mencium wangi sesuatu yang belum pernah aku temui sebelumnya. Ya, itu adalah darah anak manusia yang terlahir pada malam satu suro. Kata ibu, darah itu adalah raja dari segala darah. Darah itu bisa membuat keabadian yang benar-benar abadi, kekuatan yang benar-benar kekuatan. Aku langsung menuju dari mana wangi darah itu berasal. Aku mematung seketika ketika tahu dari mana asal wangi darah itu berasal. Dan aku kira pemilik darah yang banyak dicari penganut ritual jangkung itu seorang kesatria hebat atau seorang putri yang cantik jelita. Pikiranku itu salah. Pemilik darah itu adalah seorang anak lelaki seusiaku yang sepertinya tengah mengikuti pengukuhan pramuka. Tiba-tiba niatku padam saat itu juga ketika aku menatap mata sipit anak lelaki tersebut. Niatku yang ingin meneguk darahnya hilang. Aku malah mengobati luka anak lelaki itu dan kemudian luka yang membuatnya meneteskan darah yang sudah lama diburu oleh keluargaku ataupun penganut ritual jangkung lainnya. Ibu dan juga Atar marah besar kepadaku ketika meloloskan begitu saja manusia pemilik darah malam satu suro itu. Kami memang tengah mencari 3 tumbal untuk kami teguk darahnya. 2 di antaranya adalah anak perempuan dan juga 1 anak laki-laki. Kak Atar sudah memutuskan anak lelaki yang akan menjadi tumbal adalah anak pemilik darah malam satu suro itu. Kak Atar menugaskan aku mencari kembali anak itu dan kemudian menjadikan tumbal untuk disajikan dalam ritual jangkung ini. Akan tetapi malam itu menjadi malam yang sangat-sangat buruk. Lagi-lagi keberadaan kami tidak disukai oleh manusia yang merasa dirinya itu suci dan berbeda dari kami. Manusia yang merasa dirinya itu mulia di mata sang penciptanya. Mereka datang membakar rumah kami. Untung kami sudah keluar terlebih dahulu. Aku tidak perlu heran. Sudah biasa kami seperti ini. Sudah biasa kami dianggap musuh dan berbahaya bagi mereka. Aku telah menemukan lelaki pemilik darah malam satu suro itu. Kak Atar langsung menugaskan aku untuk membawa anak itu ke hadapannya secara langsung. Aku benar-benar menyatu dengan lingkungannya. Tapi aku harus ingat kata Kak Atar. Aku tidak boleh membuatnya curiga, apalagi merasa takut dengan keberadaanku. Emosi dan amarahnya bisa saja berubah rasa darah yang ada di tubuh anak itu. Dan aku pun berhasil mendekati anak itu dengan halus. Ia tidak merasakan sesuatu yang ganjil kepadaku di saat teman-temannya menjauhiku karena keanehan yang aku miliki. Ya, anak itu bernama Andra Al-Fatah. Ia berbeda dengan yang lainnya. Apa mungkin karena ia manusia langka yang terlahir pada malam satu suro? Tapi sepertinya sekarang aku tidak lagi menginginkan darahnya.
melainkan bisa berada di dekatnya. Aku sudah bahagia, walaupun aku merasakan ada perasaan yang aneh jika aku bersama anak itu. Atar belum pernah melihat raut adiknya seperti ini. Amarah yang membakar hatinya sepertinya mampu merubah raut wajah Malik. Halimah tidak kalah heran melihat anak bungsunya yang tidak seperti biasanya. "Kenapa, Malik?" tanya Atar dengan herannya. "Kakak jujur sajalah, darah yang semalam kita minum ketika melakukan ritual darah itu Dania kan?" Amarah Malik pecah dengan mengepalkan tangan kanannya, lalu dihantamkan di atas meja besar yang di atasnya ada beberapa sesajen. "Ya, Dania meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan." "Dania? Dania siapa?" "Jangan pura-pura bodoh. Dania salah satu murid di sekolahku." "Iya mungkin." Atar bersuara dengan datar. "Mungkin. Kakak kenapa memilih dia sebagai tumbal? Sejak kapan kamu memilih orang untuk dijadikan tumbal Malik?" "Ya, kakak tahu dia adalah wanita yang disayangi oleh Andra." "Andra? Pemilik darah malam satu suro itu? Pantas, aroma tubuhnya tercium berbeda. Ya pasti air liur anak lelaki itu telah menyatu dengannya." Malik terdiam. Apakah benar yang dikatakan kakaknya itu? Berarti Andra sudah melakukan ciuman dengan Dania. Sehebat ini ke manusia yang terlahir pada malam satu suro. "Tapi tidak harus menjadikannya tumbal, Kak." "Cukup, Malik." Halimah mulai geram mendengar pertengkaran kedua anaknya itu. "Kakakmu tidak salah, anak gadis itu sudah sepantasnya menjadi tumbal. Bukankah semalam kau sangat menikmati kesegaran darah itu? Sekarang entengnya kau menyalahkan Atar. Ibu heran semenjak kau sekolah di sana kau itu berubah." "Ingat, Malik, kita memang manusia, tapi kita beda dengan mereka. Dan ingat apa tujuan kamu sekolah di sana? Mendekati anak itu, membawa Andra untuk dijadikan tumbal ampuh untuk ritual kita ini. Tapi sampai sekarang mana? Kau tidak juga membawa Andra kemari. Apa harus ibu dan kakakmu yang turun untuk membawa Andra kemari?" Mata coklat Halimah menyala karena terbakar emosi. Tidak boleh. Andra tidak boleh dijadikan tumbal dalam ritual kita. Dia tidak tahu apa-apa." "Apa-apaan kau itu, Malik?" Atar menunjuk adiknya. Malik hanya terduduk. Ia merasa heran dengan dirinya. Bukankah memang benar ucapan ibu jika selama ini Malik tidak pernah mempunyai belas kasih pada manusia yang akan ia dijadikan tumbal? Tapi kenapa kali ini Malik seperti ini? Mempertahankan Andra agar tidak dijadikan tumbal ke dalam ritual jangkung. "Gue minta tolong. Cincin itu penting. Lo tahu kan kalau anak kelas 1 itu aneh?" kata kakak gue. "Itu adalah jimat yang menjadikannya kuat. Kalau ia nggak pakai katanya kekuatannya bisa hilang." Fatan, lu masih percaya kayak gituan? Gue juga nggak terlalu percaya sih. Ya gue cuma mau buktiin apa ucapan kakek gue itu benar. Fatan terus memohon agar Zidan mau membantunya. Ya, Zidan mau membantu melancarkan aksi Fatan dan juga adik kelasnya itu. Ia berhasil mengajak duel Malik. Dion dan juga Faisal hafal betul setelah itu Malik akan melepas cincin berwarna biru yang selalu dipakainya. Ruangan khusus pria, tempat di mana Malik memakai kembali seragamnya dan menaruh cincinnya. Ini dia. Ketika Fatan berhasil menemukan cincin itu, sementara Malik nampaknya tidak sadar. Ia malah asik mengobrol dengan Dion. Walau obrolan tidak jelas, tapi sepertinya Dion akan terus mengajukan beberapa pertanyaan sebelum Fatan benar-benar mendapatkan cincin itu. Fatan sudah keluar, mulut Dion dan juga sudah mengoceh. Malik heran tidak sepertinya Dion mau menyapanya. "Gimana, Kak?" Faisal dan juga Dion menghampiri Fatan. "Shh, kakak udah dapetin cincinnya.
Kita ikuti saja anak itu sepulang sekolah nanti. Fatan memperhatikan cincin itu. Sekilas tidak ada yang berbeda, hanya sebuah cincin batu akik berwarna biru. Dion tahu jenis batu akik itu. Pancawarna apa namanya? Sotoy. Faisal menepuk pundak Dion. Ya kan bapak gue pakai. Udah gak usah ribut. Mending kalian kembali ke kelas sebelum Malik curiga. Iya ya, namanya ritual jangkung. Menurut kepercayaan sebagian orang, siapapun yang melakukan ritual tersebut, ia akan panjang umur, awet muda, tubuhnya kebal, dan akan sangat kuat. Memang setiap mereka akan melakukan ritual itu, terlebih dahulu mereka akan mencari tumbal untuk diminum darahnya. Masa kek? Ada kek di dunia ini ilmu kayak gitu? Itulah cara iblis memperdaya manusia. Sangat hebat bukan? Astagfirullah. Tapi kok kakek bisa tahu tentang ritual jangkung itu? Fatan terasa susah menyebut nama tersebut ataupun kata itu. Ritual itu ritual kolot. Sudah ada dari zaman penjajahan dulu. Dahulunya ritual itu dilakukan oleh orang-orang Belanda sebelum berperang. Itulah kenapa dulu para penjajah sangat kuat. Tapi sayang, orang pribumi malah mengikuti cara iblis yang mereka lakukan. Ya terus sekarang gimana kek? Anak itu sangat dekat sama Andra. Fatan khawatir kalau anak itu akan menjadikan Andra tumbal untuk ritual itu. Jangan khawatir Tan. Apa anak itu memakai sesuatu di tubuhnya? Maksudnya kek? Ya misalkan kalung, cincin atau sejenisnya. Ada kek. Anak itu pakai cincin kayak batu akik gitu. Ambil cincin itu dan kubur ke tanah. Kok malah bengong kak? Faisal memboyarkan lamunan Fatan yang teringat percakapannya selama semalam tadi dengan sang kakek. Mereka memang sudah mengubur cincin itu di halaman sekolah tadi siang. Semoga dengan cincin itu terkubur oleh tanah, tidak ada sesuatu yang buruk menimpa mereka. Nggak apa-apa kok. Fatan kemudian turun dari mobilnya, begitupun dengan Dion dan Faisal. Yang kemudian Zidan ikut turun dari motor gedenya. Ya kali ini Zidan dibuat penasaran sehingga ia mau ikut bersama Fatan dan kedua adik kelasnya itu. Sementara Adit sengaja mengalihkan Andra agar mau ikut dengannya nonton. Jaga-jaga supaya Andra tidak menemui Malik dan mengacaukan rencana yang sudah tersusun rapi itu. Yakin ini rumahnya? Kata Zidan pada Faisal. Yakin kok kak, tadi si Malik masuk ke rumah itu. Faisal menunjuk sebuah rumah yang berdinding bilah kayu yang sudah dianyam itu. Semenjak mereka mendapatkan cincin yang biasa Malik pakai, sesuatu yang berbeda dari biasanya memang sudah terlihat dari diri Malik. Jika biasanya ia pulang entah dengan apa karena tidak ada yang melihatnya, kali ini mereka bisa melihat dengan jelas. Untuk pertama kalinya Malik naik angkutan umum. Ya Fatan langsung curiga kala itu. Ucapan kakek semalam bukan omong kosong. Mereka mengikuti Malik diam-diam dari belakang. Dan Malik turun di sebuah jalan kosong, kemudian berjalan kaki sepanjang 2 km. Nampak terlihat sosok Malik yang biasanya terlihat kuat, kali ini berdiam sesaat untuk mengusir rasa lelahnya, atau sekedar menghapus keringatnya karena berjalan kaki. Kini Malik sudah masuk ke dalam rumah tua itu. Mereka yakin kali ini tidak mungkin salah lagi. Fatan dan juga Faisal bertugas untuk mengintip keadaan di dalam rumah tua itu. Bukankah rumah itu hanya terbuat dari anyaman bambu? Bahkan terlihat ada beberapa dinding yang sudah mulai rusak sehingga Fatan dan Faisal bisa leluasa melihat keadaan di dalamnya. Gue ikut dong kak, takut nih. Dion merengek merasa ketakutan. Padahal ia tidak sendiri. Zidan berada di sampingnya. Apaan sih? Kan ada Zidan. Faisal memakik dengan pelan. Tahu nih anak. Zidan melipat kedua tangannya. Kemudian Fatan dan juga Faisal mulai mengendap rumah tua itu. Ibu gak mau tahu, secepatnya kamu harus bawa Andra ke sini Malik. Tapi bu,
Tapi apalagi, keberadaan kita di sini sudah tercium oleh beberapa warga yang mulai curiga pada kita. Sebelum kita pindah, kita harus mendapatkan Andra dan satu anak perempuan untuk persembahan ritual jangkung. Kamu mau nenek moyang kamu murka? Malik tidak bisa jadiin Andra tumbal, Bu. Persetan dengan semua alasanmu. Pokoknya secepatnya kamu harus bawa Andra, atau ibu sendiri yang akan membawanya kemari. Mengerti kamu? Fatan dan juga Faisal masih mematung mendengar percakapan Malik dan seorang perempuan yang dipanggil ibu itu. Di dalam sana, lidah mereka terasa keluh untuk berucap. Faisal dari tadi sudah dibuat takut mendengar percakapan ibu dan anak itu. Kecurigaan mereka ternyata benar. Malik bukan manusia biasa, dan terbukti sudah Malik penganut ilmu hitam aliran sesat. Bahkan ia dan juga ibunya berniat menjadikan Andra sebagai tumbal. Ini tidak boleh dibiarkan. Andra harus tahu yang sebenarnya tentang Malik. Mereka juga harus cepat bergerak untuk menghadapi Malik dan juga ibunya tersebut. Andra terdiam ketika melihat Adit yang bicara lewat telepon secara sembunyi-sembunyi. Tidak biasanya Adit seperti ini, tidak biasa juga mereka jalan berdua. Biasanya mereka selalu berempat. Keempat sahabat itu memang sangat akrab walau baru beberapa bulan saja pertemanan itu. Lu kenapa sih pakai ngumpet-ngumpet segala? Gue gak bakalan nguping kali. Andra mulai kesal sebelum naik ke atas motor si Adit itu. Enggak kok Andra. Yaudah yuk naik. Andra langsung naik ke atas motor gede milik Adit. Selintas Adit memang mengarahkan motornya menuju ke rute rumahnya. Tapi motor Adit tidak berhenti di depan rumahnya, melainkan di rumah Fatan. Andra yang sedari tadi merasa tidak beres tidak henti-hentinya mengocahi Adit. Udah masuk dulu. Andra hanya diam, tertekun di depan pintu rumah. Ia merasa segan untuk masuk ke dalam rumah Fatan. Rumah yang sudah lama sekali tidak ia kunjungi. Kali ini Andra melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Ia heran bukan main ketika melihat Faisal dan Dion ada di dalam juga. Bukan hanya mereka, kali ini Zidan juga ikut nimbrung bersama mereka. Faisal langsung menjelaskan kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Tentu bukan hal yang mudah karena Andra masih membela seorang Malik. Tapi Andra sudah tidak bisa berkutik lagi ketika Faisal mendengarkan percakapan Malik dan juga ibunya yang tadi sengaja ia rekam. Gimana? Lo masih mau belain dia? Selama ini dia itu memperdaya lo, Ndra. Ada nada marah yang terdengar dari suara Faisal. Terus gue harus gimana sekarang, Sal? Gue takut. Nggak usah takut lah, ada kakak. Ada kami di sini yang akan menjaga kamu. Suara Fatan membuat Andra ini merenung lebih lama dari biasanya. Ia sama sekali tidak menyangka Malik yang selama ini ia bela, ia sanjung-sanjung ternyata tidak berbeda dari seorang iblis. Bahkan berniat mencoba menjadikannya tumbal. Rasa bersalah mulai menyelimuti Andra, tapi ia tidak bisa banyak berkata apa-apa lagi. Apa kita sekarang serang aja rumah itu, Tan? Zidan memberi saran. Jangan, itu udah diatur sama kakek. Kakek yang akan menemui salah satu ulama yang tidak jauh dari rumah yang Malik tinggali. Dalam masalah ini, kita tidak boleh gegabah. Yang kita hadapi itu bukan manusia sembarang manusia. Lah terus gimana nih? Ya kita bersikap biasa-biasa saja. Kemudian Fatan mendekati Andra. Terutama kamu, Dra. Kamu bersikap biasa saja sama Malik. Jangan sampai Malik curiga kalau kita udah tahu siapa dia. Tapi, udah tenang aja. Malik sekarang sama dengan kita. Tidak ada kekuatan lagi dari tubuhnya. Cincin batu akik adalah sumber kekuatan itu. Dan cincin itu sudah berhasil kami dapatkan. Rasa nyaman yang dulu selalu diberikan oleh Malik untuknya kini hilang. Yang ada adalah perasaan takut, kesal, dan juga perasaan menyesal karena pernah sangat dekat dengan anak bermata biru itu.
Kemana logikanya dulu? Bukankah ia juga merasakan keanehan dalam diri Malik? Tapi semua itu sudah terlambat untuk disesali. Ingin rasanya Andra mendaratkan tangan yang sudah dari tadi terkepal di wajahnya. Tapi ya lagi-lagi, ucapan Fatan semalam mampu menahan niatnya itu. Harus bersikap biasa, katanya dalam hati. Tapi Andra memang bukan seorang yang pandai menahan emosinya. Andra, kenapa? Kok diam aja kamu? Kenapa? Andra menoleh ke arah Malik yang dari tadi mengikutinya ke setiap sudut sekolah. Kali ini ia kembali memberanikan diri menatap wajahnya. Oh, gak apa-apa kok. Gue cuma lagi gak enak badan. Mungkin gue masih perlu istirahat kali ya. Oh gitu. Lu kenapa sih akhir-akhir ini jarang masuk? Andra berusaha mengobrol seperti biasa. Masalah keluarga Andra mengangguk dan kemudian Malik berlalu dari Andra tanpa sepatah kata pun. Kali ini Andra bernapas lega. Ia memang sangat ketakutan, ya betapa tidak. Malik tengah mengincarnya untuk dijadikan sebuah tumbal. Ia jadi teringat atas kematian Dania Bilqis, gadis pujaannya itu. Bukankah Dania juga meninggal dengan cara yang tidak wajar? Andra langsung berpikiran jika Malik ada sangkut pautnya dengan kematian Dania. Dan jika itu benar, Andra tidak akan memaafkannya. Tidak ada kata ampun lagi bagi seorang Malik Samian. Ia tidak peduli siapa si Malik itu. Mau kemana lagi? Udah kalau mau bicara di sini aja. Di sini sepi kok. Fatan mulai protes ketika Malik mengajaknya sedikit jauh dari sekolah. Di sini nggak mungkin ada yang dengar. Mau ngomong apa? Lanjut Fatan kemudian. Minta tolong. Buat apa gue nolongin manusia sesat kayak lu? Tolong Fatan, tolong. Biarin gue yang bicara langsung sama dia. Lu tahu gue kan, gak mungkin jadiin Andra tumbal buat ritual gue. Gak mungkin. Semua yang keluar dari mulut lu itu, gue gak percaya. Kali ini gue serius Tan. Jika gue berniat jadiin Andra sebagai tumbal, udah dari dulu Tan. Tapi gue gak bisa, ya karena apa? Ya gue juga sayang sama dia. Gue gak mungkin nyakitin dia. Sepulang sekolah Malik mengajak Andra ke bukit yang sudah lama tidak mereka kunjungi. Dari tadi Andra hanya diam tidak bicara sepatah kata pun, begitupun dengan Malik. Andra sebenarnya menolak ketika Malik mengajaknya pergi. Tapi Andra tidak mau kalau Malik curiga dan tahu jika dirinya sudah tahu semuanya. Lagi pula rasa takutnya hilang karena Fatan dan Zidan serta ketiga temannya itu diam-diam sedang mengintai mereka. Andra sangat takut sebenarnya jika sampai Malik nekat mendorong tubuhnya itu dari atas bukit sampai ke bawah sana. Andra, gue mau bilang sesuatu ke lu. Tubuh Andra mulai bergetar, ia merasakan ketakutan. Gue mau jujur sama lu kalau gue sebenarnya mau jadiin gue tumbal. Ya, Andra nekat mengatakan itu tentu saja membuat Malik lebih tajam menatap dirinya. Napasnya kini lebih kencang. Padahal bukan itu yang ingin dikatakan Malik kepadanya, melainkan Malik ingin mengatakan perasaannya, perasaan cinta yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Kenapa? Kaget. Gue mau nanya deh sama lu, apa ketika lu deketin gue buat nyaman gue, mengalihkan dunia gue hanya buat lu? Apa semua itu lu lakukan dengan cara ilmu hitam, dengan ilmu sesat lu itu? Enggak, Ndra. Gue gak pakai cara apapun, demi Tuhan. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Lu itu gak percaya adanya Tuhan. Kalau lu percaya Tuhan, lu gak akan melakukan ritual sesat seperti itu. Pantes ya selama ini gue ngerasa ada yang gak beres sama lu. Gue bisa jelasin tentang ritual itu, Ndra. Jelasin apaan? Mengincar gue buat dijadiin tumbal lu. Lu gak tahu, Ndra, betapa tersiksanya gue harus melakukan ritual itu. Ritual yang gue sendiri awalnya itu menolak. Ritual yang membuat gue berada dan juga berbeda intinya dari yang lainnya.
Kalau gue emang berniat jadiin lu itu tumbal, ya mungkin udah dari dulu. Gue sayang kok sama lu, Ndra. Gue juga gak peduli kok lu seorang cowok. Yang pasti hati gue itu ngerasa teduh saat gue sama lu. Cinta, benar-benar manusia iblis lu. Bukan cuma itu, lu juga udah gila. Sementara Fatan dan juga Zidan dan ketiga adik kelasnya masih memperhatikan percakapan Malik dan Andra. Tiba-tiba ponsel milik Zidan pun bergetar. Zidan langsung mengangkat panggilan itu. Halo, kenapa? Zidan, dan tolong gue diculik sama orang misterius dan gue dikurung di kamar di sebuah rumah tua. Gue takut dan orang itu mau bunuh gue. Lu cepat kesini dan. Suara Ajeng terdengar sangat pelan dan seperti orang ketakutan. Tidak salah lagi, Ajeng dikurung di rumah itu, tapi siapa yang mengurungnya? Sedangkan Malik saat ini bersama Andra. Rasa cemas dan takut kehilangan gadis yang masih sampai detik ini sebenarnya masih mendiami hati Zidan. Zidan dan juga yang lain memutuskan untuk menghampiri Malik yang sedang bersama Andra itu, sebelum terlambat, sebelum ada tumbal selanjutnya. Malik sangat terkejut dengan kehadiran Fatan, Zidan, Dion, Faisal, dan Adit. Belum sempat Malik mempertanyakan semua itu, sebuah pukulan mendarat dengan sangat kencang di wajah Malik yang kemudian membuatnya itu roboh. Lu bilang sama gue, di mana lu sembunyiin Ajeng? Tangan Zidan mencekik leher Malik, lalu mulai melepaskan ketika Malik akan menjelaskan. Maksud lu apa? Gue gak tahu apa-apa. Jangan pura-pura bego, setan. Buak, pukulan Zidan pun mendarat untuk kedua kalinya. Kali ini di perutnya. Andra merasa tidak tega melihat Malik diperlakukan seperti itu. Tapi tidak boleh dibiarkan. Walau itu hanya sekedar rasa kasihan, ia tidak boleh membiarkannya. Ia harus ingat bagaimana Malik memperdaya dirinya untuk menjadi tumbal ritual sesatnya itu. Ajeng, cewek gue barusan telepon kalau dia diculik sama orang misterius dan sekarang dikurung di rumah tua. Ini pasti ada kaitannya sama lu kan? Atar, ini pasti ulah kakak gue. Halimah, ibunda Malik terus memotong rambut Ajeng. Ajeng berteriak sampai suaranya sebentar lagi habis. Air matanya tidak akan mampu mengubah niat Atar dan juga ibunya itu. Jangan, saya mohon jangan bunuh saya. Shh, jangan takut anak manis. Halimah mendaratkan gunting tajam itu di tangan halus Ajeng. Goresan itu cukup membuat darah Ajeng menetes. Atar dengan cepat menjilat-jilat darah yang menetes itu. Sebuah darah nampak seperti minuman segar di mata Atar. Ajeng semakin berteriak. Tangisnya semakin menjadi-jadi, dalam hatinya ia sudah putus asa. Gue gak mau mati, batinnya berteriak. Halimah dan juga Atar tidak tahu di hadapan rumahnya kini sudah banyak warga yang siap menyerang dia dan anaknya. Bukan hanya warga, ada juga Ki Syabani Mutakin, selaku pemilik salah satu pondok yang mempelajari kitab kuning sekaligus kakek Fatan itu. Dan beberapa aparat kepolisian dan para sesepuh kampung itu ada di antara kerumunan warga yang sudah ratusan itu. Kehadiran Andra, Fatan, dan juga yang lainnya sempat memancing emosi warga. Ya bukan karena mereka, tapi karena sosok Malik ada bersama mereka. Warga tahu jika Malik juga salah satu penganut ritual sesat itu, anaknya Halimah. Untunglah kemarahan warga meredam ketika salah satu sesepuh yang dibantu salah satu polisi menenangkan warga agar tidak main hakim sendiri. Woi, keluar kau setan. Penganut ilmu sesat ini harus kita basmi. Allahu Akbar. Mendengar gemuruh suara dari luar, Atar dan juga Halimah mulai panik. Mereka langsung melepaskan tali yang mengikat tubuh Ajeng, kemudian membawa Ajeng yang sudah lama itu lewat pintu belakang. Kali ini mereka terlihat oleh salah satu seorang warga yang kemudian disusul oleh warga yang lain untuk segera menangkap penganut aliran sesat itu. Atar langsung meninggalkan Ajeng begitu saja setelah dari tadi ia seret paksa. Dengan cepat Atar dan juga Halimah terus berlari dengan kencangnya.
Sebagian warga sudah menyelamatkan Ajeng yang sudah tidak sadarkan diri. Tangannya masih mengeluarkan darah segar, sementara polisi dan juga para warga lainnya terus berlari menangkap Halimah dan juga Atar. Polisi terus memberikan tembakan peringatan ke udara agar keduanya menyerah. Namun langkah polisi dan beberapa warga terhenti karena mendapati jalan buntu. Di hadapan mereka kini hanya sebuah jurang. "Itu mereka!" teriak salah satu warga menunjukkan jarinya ke bawah jurang. Dengan jelas beberapa polisi dan warga melihat anak dan juga ibu itu sudah tergeletak di bawah sana dengan bersimbah darah yang keluar dari kepalanya. Polisi dibantu oleh beberapa warga langsung turun menelusuri ke bawah sana dengan hati-hati. Sesamanya di sana, polisi dan juga warga sudah mendapati Halimah dan juga Atar memang sudah tidak bernyawa. Beberapa waktu kemudian jasad Halimah dan juga Atar sudah dievakuasi dan sudah berada di dalam sebuah mobil ambulan. Kali ini mata Andra menangkap sesuatu dari mata Malik. Tidak ada lagi cahaya biru yang menghiasi bola matanya, melainkan sebuah tetesan air mata. Andra sendiri rupanya tidak sadar. Cukup lama ia menggenggam tangan Fatan yang ada di sebelahnya. Fatan hanya tersenyum dan Andra semakin erat menggenggam tangan Fatan. Orang yang sebenarnya sangat ia rindukan walau ia selalu ada untuknya. Mereka yang ada di sini rupanya berhasil terkecoh oleh Malik. Ya, Malik sudah tidak ada lagi di tempat. Padahal baru saja mereka akan meninggalkan tempat ini. Polisi langsung mengejar anak itu yang berusaha lari. Selang beberapa waktu, suara tembakan terdengar dengan sangat keras. Polisi sudah membawa Malik dengan bersimbah darah. Mata Andra tercengang. Baru beberapa detik ia melihat Malik meneteskan air matanya, tapi kali ini tubuhnya sudah tidak bernyawa. Bekas air mata yang masih ada waktu matanya tertutup rapat. Bercak darah segar terlihat jelas dari seragam sekolahnya. Andra menangis di pelukan Fatan, tidak peduli apapun tanggapan orang-orang yang melihatnya saat ini. Fatan mengusap pelan rambut Andra. Batin Andra sebenarnya menangis. Walau ia tahu Malik berniat buruk terhadapnya, tapi tidak bisa dipungkiri Andra memang nyaman ketika bersama Malik. Dan semua itu kini hanya kenangan. Malik sudah tergeletak bersimbah darah. Dalam hati Fatan terus beristighfar. Astagfirullahaladzim. Semoga tidak ada lagi manusia yang mempelajari ilmu yang salah. Semoga tidak ada lagi darah yang menetes dengan sia-sia. Semoga tidak ada lagi nyawa yang melayang secara percuma seperti itu. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, dan untuk kalian yang belum menonton part awalnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Banyak hal yang dapat kita ambil dari cerita kali ini ya teman-teman. Semoga kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang sisi buruknya. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.